Selamat malam teman-teman ngerti saham semuanya. Jumpa lagi bareng Minco Friska di malam hari ini. Sesuai info tadi ya di story, kita bakal IG Live bahas putar sektor infrastruktur ya, potensi di kuartal 4 akhir tahun ini nih ya, 2021 seperti apa. Nah, nanti akan diskusi bareng Mas Yasid dari analis Ajaib Sekuritas. Sebelumnya Mince sapa dulu ya teman-teman malam ini, pada dari mana aja nih? Mana yang pada hujan nih daerahnya? Di Tangerang hujan sih. Gimana nih di tempat-tempat lain? Sebentar sambil aku ngetik judulnya dulu ya. Potensi sektor infras ya. Iya benar, Jabodetabek hujan ya dari pagi ya. Potensi sektor infrastruktur tipe banget, struktur kuartal 4. Oke, kita undang dulu Mas Yasidnya ya, sebentar ya. Oke. Oh, dari PKU juga ada. Oh, dari Hong Kong juga ada. Salam buat teman-teman ini ya, PMI Hong Kong ya. Mita dan lain-lain. Oh, dari UK juga ada nih. Oke, sebentar. Dari semuanya banyak nih buat join. Mas Yasid, sebentar. Di manakah Mas Yasid? Sudah join? Ajaib. Oke. Udah invite Mas Yasid. Sebentar ya. Ongoing. Banjarmasin cerah. Wah, Kalimantan cerah nih. Wah, ada dari Korsel, Temanggung. Nah, ini dia. Kaget. Lagi Halo, baca-baca komen, langsung muncul. Oke, malam Mas Yasid. malam Mbak Friska, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas Ya, Yasid? Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga teman-teman juga Cuaca pada lagi sehat. hujan juga nggak nih di rumah nih? Iya betul Mbak, Jabodetabek nih lagi hujan ya ini. Iya, oke sama berarti ya. Waduh, tapi hujan-hujan gini kita ngobrol santai aja biar menemani dinginnya teman-teman di rumah ya, sambil makan gorengan ya, nonton IG Live-nya teman-teman. Gorengan anget-anget. Nah, malam hari ini kita ngobrolin sektor infrastruktur nih. Biasa kalau sama Mas Yafi itu kita ngobrolin beda-beda sektor. Nah, malam ini kita ngobrolin seputar infras ya, di Oke. kuartal 4 seperti apa. Tapi seperti biasa juga sebelum kita ngobrol sektoral, nah kita review dulu mungkin Mas Yasid ya, indeks hari ini nih ada penurunan lumayan juga ya hari ini. Ya, Mungkin boleh reviewnya dari tim Ajaib seperti apa Mas Yasid? ya, oke Mbak Friska ya. Kalau kita lihat nih bahwa IHSG hari ini cukup mengalami penurunan ya, di mana minus 0,58% ya. Transaksinya sebenarnya nggak terlalu besar ya, hanya sekitar 10,56 triliun ya. Ini sebetulnya hanya koreksi sehat ya kalau saya bilang ya. Udah gitu asingnya masih masuk ya, dengan terjadi net buy di pasar reguler itu sekitar 220 miliar ya. Mereka masuk ke saham-saham perbankan seperti Bank Mandiri itu plus 119 miliar, BBRI 64 miliar, selanjutnya ada KLBF 53, ITNG 53, PTBA 39. Saham-saham batubara juga diincar juga nih oleh asing yang sempat kita bicarakan kemarin ya. Kemudian saham yang paling banyak dijual itu Bukalapak 38, ASI 37, Pegas 30, Arto 19, IXCL Netsel minus 18 miliar gitu ya. Nah, penyebabnya ya terjadi penurunan ini adalah masih cenderung wait and see ya. Kalau dari global adanya FOMC meeting nih ya, di mana pada bulan November rencananya itu akan terjadi pengurangan stimulus, di mana pembelian obligasi The Fed itu akan dikurangi ya, tidak secara langsung tapi sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian pasar juga itu mengkhawatirkan tahun depan akan dimulai tren kenaikan suku bunga ya, seperti itu Mbak. Sebenarnya lihat indeks tuh aku pribadi agak gregetan ya, udah hampir balik ke recovery awal, turun lagi. Ya, Iya, sampai akhir tahun nggak tahu nih, kemarin pas IG Live sama Pak Niki Hogan bisa jadi mungkin tahun ini juga akan mencetak all time high lagi, ya, masih ada posibilitas ya ke arah sana.
Nah, itu teman-teman ya, jadi koreksinya ternyata masih koreksi wajar ya, maksudnya bukan berarti ada sesuatu yang cukup signifikan ya membuat indeks kita turun tadi hari ini hampir 1% ya, kalau nggak salah kan 0,58. Nah, kalau Iya. ngobrolin sektor Hmm. infrastruktur sendiri nih Mas, di kuartal 4 akan seperti apa? Oke. Soalnya kan beberapa LK sebenarnya udah mulai keluar ya. Ya, Nah, betul. ini untuk infrastruktur mungkin boleh bertahap Mas, dibagikan nih ke teman-teman nih. Oke, infrastruktur ya, teman-teman ya. Ya, Aku sambil buka ini juga soalnya di Ajaib juga apa saham-sahamnya. ya, ya, betul. Ya, sebenarnya di infrastruktur ya, ini ada berbagai macam industri ya. Yang paling besar itu sebenarnya telekomunikasi gitu. Yang kedua adalah lebih kepada ke konstruksinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, infrastruktur ini sebetulnya cukup diuntungkan ya harusnya ya. Karena kenapa suku bunga rendah, kemudian beberapa emiten itu mendapatkan penyertaan modal negara ya, seperti Waskita, Adikarya gitu ya. Eh, Kemudian kalau kita lihat lagi, banyak proyek-proyek itu kembali berjalan ya setelah pandemi kayak gitu ya. Tetapi kalau untuk konstruksi sendiri ya, memang ada hambatannya. Yang pertama adalah burden interest ya, di mana ini juga sudah mulai dikurangi ya, seiring dengan banyak kreditor yang sudah mulai memberikan keringanan berupa relaksasi atau perpanjangan pinjaman gitu ya. Kemudian eh, saham terutama di sektor konstruksi tidak masuk saham-saham syariah ya gitu ya, sehingga nggak banyak dipilih kayak gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa memang saham sektor konstruksi ini padat modal, sehingga utangnya juga rata-rata cenderung besar lah kayak gitu ya. Ya, saya rasa terutama untuk konstruksi ya, peluangnya di kuartal keempat ini sangat bagus ya. Dikarenakan biasanya proyek-proyek yang berbasis turnkey ya. Jadi proyek di sektor konstruksi ini ada yang berbasis turnkey, ada yang berbasis proyek. Jadi misalnya proyek sudah dikerjakan sekian dibayar gitu. Itu Iya. pakai skemanya seperti Iya. total construction gitu ya. Tapi kalau di BUMN ini biasanya turnkey dan pembayaran ini di kuartal keempat, sehingga cash flow-nya itu cenderung lumayan bagus lah di kuartal Lumayan bagus ya. keempat ini ya. Dan biasanya kalau pas window dressing seperti tahun kemarin itu ya, saham-saham konstruksi itu banyak mengalami kenaikan gitu ya. Hmm. Kemudian satu lagi industri yang ada di sektor infrastruktur yaitu telco ya. Bentar lagi kita akan kedatangan Mitratel Ya, ya. Mitratel. Betul, itu yang merupakan anak perusahaan yang cukup besar juga yang dimiliki oleh Telkom, dan dia yang merupakan pemimpin pasar nih di bidang tower gitu ya. Oh. Sehingga Ini biasanya kalau berarti bakal bakal hmm, calon saingannya ini ya, TWR ya. ya betul, di atasnya TWR bahkan gitu ya. TWR Iya. juga potensial juga sebetulnya karena dia baru mengakuisisi emiten sub R gitu ya. Dan ini berpotensi juga membuat pendapatan dan juga laba bersihnya itu akan meningkat untuk TOWR ini. Dan harganya juga secara teknikal masih di bawah sih saya lihat gitu ya. Nah, seiring dengan IPO-nya Mitratel ini maka akan memberi sentimen positif juga ya bagi Telkom terutama gitu ya. Kemudian juga saham-saham tower yang Iya. lainnya lah kira-kira begitu Mbak. Jadi sebenarnya sentimennya masih cukup oke sih di kuartal Iya. keempat ini. Harusnya ya, apalagi karena Ya. tadi Mas Yasid udah menekankan ya teman-teman bahwa apalagi untuk sektor konstruksi biasanya cash flow-nya lebih bagus ya di Mm-mm. akhir tahun ya, karena semua kontrak-kontrak, proyek-proyek segala macem malah justru di akhir biasanya ini. Nah, kalau dari sektornya sendiri infrastruktur, dari hasil analisis Mas Yasid, kira-kira saham-saham apa yang punya potensi apa ya, punya potensial lah, ambil mungkin 3 Ya, sampai 5 yang paling berpotensi. ya baik Mbak Friska ya. Kalau kita lihat kinerja sektor infrastruktur ya, itu secara year to date itu positif 13,6%.
6% per 1 November ini ya. Kemudian IHSG itu positif 9,6%. Berarti lebih leading kan dibandingkan dengan IHSG gitu ya. Sebetulnya kalau saya lebih menjagokan ke konstruksi ya. Kenapa demikian? Karena saham-saham konstruksi seperti Wika ya, year to date-nya itu masih cukup jauh loh. Dari awal tahun kinerja harga sahamnya tuh seperti Wika itu masih minus 37%. Makanya pada ya kira-kira sebulan yang kira-kira kinerja 3 bulan harga sahamnya itu plus 30%. Dalam 3 bulan terakhir ini aja plus 30%, itu year to date-nya masih minus 37%. Adi juga sama, kinerja year to date-nya minus 30%, 3 bulan naik 30% gitu. Kemudian PTPP year to date minus lebih dalam lagi 35%, kinerja 3 bulannya harga sahamnya naik 41%. Kemudian yang terakhir Waskita, year to date-nya juga masih sama, minus 30%, kinerja 3 bulannya hanya naik 2,2%. Tetapi year to date-nya masih sejajar lah dengan Wika, Adi maupun PTPP kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan rata-rata year to date masih minus 30% ke atas. Ya. Masih gede tuh ya tergolongnya. Masih gede, betul. Sehingga di kuartal keempat ini tinggal 2 bulan lagi ya. Terutama di bulan depan mungkin 4 minggu lagi itu mungkin berpotensi naik lah. Jadi kira-kira kalau misalnya upside, misalnya kita anggap misalnya 10% aja itu dalam waktu 2 bulan ya sebenarnya lumayan ya. Lumayan. Untuk investasi jangka menengah gitu ya. Tinggal dilihat aja mana yang kinerjanya secara keuangannya itu kecenderungan lebih bagus. Nah, ini baru aja keluar si Adikarya gitu Mbak ya. Adi ya. Ini rata-rata BUMN karya berarti ya Mas Yasid ya? Ya betul, BUMN karya gitu ya. Nah, Adi ini dia ada tren positifnya ya, laporan keuangan di mana dilihat dari laba bersihnya ya, Adi ini pada kuartal ketiga itu sebesar 17 miliar. Kemudian di kuartal kedua ya, kalau nggak salah itu 6,7 miliar gitu ya. Di kuartal pertama 8,2 miliar gitu ya. Jadi ini ada tren positif dari Adi, tapi memang ya tidak terlalu besar gitu ya, tapi ya lumayan lah. Terutama memang dari industrinya sendiri sih Mbak. Ini didorong oleh pertumbuhan perekonomian, kemudian infrastruktur juga kembali dibangun, angka COVID juga turun, aktivitas di luar ini kan udah mulai ramai. Udah sehingga, mulai benar. Betul. Sehingga proyek-proyek kayaknya emang udah mulai running lagi ya kalau kita lihat ya. Ya, betul. Sudah mulai running lagi gitu ya, karena memang kondisi fundamental kesehatan dari Indonesia ini cenderung membaik ya. Benar-benar. Ya, jadi rata-rata tadi yang bisa teman-teman perhatikan ya rata-rata dari BUMN karya ya teman-teman, tadi Mas Yasid udah sampaikan beberapa yang year to date-nya itu masih minus di atas 30%. Nah ini potensi upside-nya ya tadi lumayan banget ya, bener kalau memang paling nggak 10% aja ya di akhir tahun ya itu udah cukup memuaskan sekali ya, 10% mah udah di atas angka inflasi dan lain-lainnya. udah aman lah. Nah, kalau untuk ini sendiri Mas Yasid apa ya? Yang perlu kita cermati mungkin ya dari sektor infrastruktur sendiri yang terdekat lah, paling laporan keuangan ya, ini kan baru Adikarya doang ya yang keluar ya? Iya, kalau nggak salah Adikarya sih. Oke, baru Adikarya. Nah, biasanya potensi upside-nya ini sampai sampai kuartal, sampai bulan keberapa nih Mas Yasid rata-rata kalau misal di kuartal 4, apakah masih bisa bertahan sampai Januari atau bahkan lebih? Ya, saya rasa nih potensial upside ini justru hanya terjadi di akhir tahun ini ya, kayaknya ya. Mulai dari tahun depan, meskipun ya ada potensi naik turun, saya rasa juga nggak akan terlalu besar lah kayak gitu ya. Justru biasanya nih mereka panennya di akhir tahun, justru makanya kita harus memanfaatkan di kuartal keempat ini gitu ya, sesuai dengan judul kita gitu. Justru nanti mulai bergeraknya mungkin pertengahan tahun lagi gitu ya. Memang ada naik turun gitu ya, tapi mungkin
biasanya memang konstruksi itu nendangnya di akhir tahun lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, untuk lebih lebih cocoknya mungkin untuk midterm ya, untuk kali ini ya Mas Yasid ya. Ya, Ya satu dua bulan ke depan lah bisa teman-teman cermati. Tinggal mungkin pemula banyak yang nanya juga terkait strateginya gimana nih? Apakah kita baiknya lamsam dengan proyeksi akhir tahun paling nggak ya bisa punya potensi upside sekian, atau tetap double check juga nanti dengan teknikalnya nih dari pengalaman Mas Yasid nih. ya, secara teknikal ya, gitu ya. Nah, sebenarnya konstruksi ini juga apa ya, cenderung menarik kayak gitu ya, kalau kita misalnya investasi santai gitu ya. Karena didorong juga sebetulnya ya, karena apa, penjualan daripada faktor-faktor yang basic penopangnya kayak gitu ya. Misalnya kayak semen. Semen kan mengalami kenaikan ya. Kemudian keramik, beton pracetak, kaca lembaran, gypsum, industri baja itu kan juga cenderung mengalami kenaikan. Sehingga ya kita nggak perlu terlalu khawatir lah terhadap sektor-sektor konstruksi ini. Kemudian kalau secara teknikalnya kayak gimana gitu ya. Mungkin kita lihat sebagai salah satu contoh adalah di Wijaya Karya ya, atau Wika ya. Ya, memang belakangan ini dalam 2 minggu terakhir ada fluktuasi penurunan ya. Tapi kalau kita lihat dalam kira-kira 3 hari belakang gitu ya, ini tidak terjadi lower low lagi gitu ya. Kecenderungannya adalah menyamping ya. Sebenarnya kalau dari garis besarnya di bulan September ya, jadi trennya itu sudah naik gitu ya, tapi naiknya nggak terlalu tajam ke atas, kemudian dia ada penurunan, ada koreksi sehat dan ini sudah mulai terhenti, saya rasa ini masih bisa untuk naik lagi. Kalau mau beli di level-level sekarang sebenarnya cukup oke juga ya, seperti Wijaya Karya itu di 1000, di bawah 1250 kayaknya ini menarik kayak gitu ya. Untuk Iya, ini Wijaya aku Karya lihat kan, teknikalnya ya, Wika juga sebenarnya turunnya udah dalam banget ya. Kalau lihat ya, setting daily-nya harusnya sih ya lumayan kalau misal mau buat trading. ya betul. Tapi kita kalau di infrastruktur ini ya, kita memanfaatkannya mungkin nggak terlalu cepat seperti day trader maupun Iya, swing trader. Kita lebih mm-mm. kepada position Position trader trading gitu ya. ya. Mm-mm. Iya betul, karena ini perkembangannya juga agak sedikit, kalau ditradingkan secara swing trading juga kurang cocok ya, karena Mm. candle-nya tuh kecil-kecil kayak gitu ya, sehingga Iya. kita harus lebih lama megangnya. Jadi holding Mm. periodnya tuh mesti Agak diperpanjang ya. diperpanjang dikit lagi ya Mas Yasin ya. Betul. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya sekarang baru Mm. tanggal 1 ya, 2 bulan kita Mm. pegang, sepertinya itu baru akan kerasa ya, terutama ada Mm. momen window dressing kayak gitu ya. Nah, Mm. ini kita lihat kan dalam 3 bulan di kuartal kedua, saham-saham konstruksi ini, terutama BUMN, sudah naik 30% nih ya. Berarti ini akan dikejar lagi di kuartal keempat ya kan. Sehingga enggaknya kalau 10% ya lumayan lah. Peluang itu masih ada, terutama didorong uh, oleh pembukaan perekonomian ya, yang semakin Iya, baik gitu ya. semakin membaik. Kalau ya, betul, seperti itu. Jadi, ya kira-kira ini kalau untuk Wika yang realistis dalam jangka waktu 1 bulan ini kira-kira ke 1400 lah, 1 atau 2 bulan Iya. ini ya. Itu mungkin Oke, oke. sudah 10% lebih dikit kayak gitu ya. Nah, ini Lumayan potensi ya. untuk tercapai gitu. Iya, Iya, lumayan. aku lihat aja mungkin resistennya juga di area 1350-an ya. Beberapa Ya, kali nyentuh di angka itu terus dia turun lagi. Jadi mungkin bisa pasang range-nya benar sampai mungkin 1400 bisa jadi ya. ya betul. Ada yang nanya Mm, eh, ada yang nanya Adi nih, Mas. Tadi aku lihat beberapa di ya, kolom komentar. oke. Wah, ini BUMN karya sebenarnya yang year to Ya, date masih bisa diambil peluangnya ya. betul. Ya, kalau kita lihat Adi ya, Adi ini sebetulnya juga tadi memang kita lihat bahwa per kuartal itu laba bersihnya cuma berapa miliar kayak gitu ya. Kemudian terakhir nih di kuartal ketiga belasan miliar, miliar gitu ya. Tapi ini udah mulai konsisten sih, cenderung membaik kayak gitu ya. Kita lihat ROI-nya juga kecil ya, di bawah
1% gitu ya. Kemudian juga dia itu tapi PBV-nya juga kecil di bawah 1 gitu ya. Kemudian hal ini membuat PI-nya tuh cukup tinggi sekali kayak gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, pasti nanti valuasinya akan naik ya seiring dengan apa pertumbuhan ROI daripada ADI ini gitu ya. Ya kalau kita lihat Adikarya ya, Adikarya ini bahkan kecenderungan naiknya ini lebih bagus ya menurut saya daripada Wika secara jangka pendek banget karena dia udah mulai terbentuknya Mantul ya. bukan lower high tapi higher high Ya. lagi kayak gitu ya. Hmm. Meskipun polanya hari ini doji ya, di Iya. mana kalau kita lihat RSI-nya juga udah mulai agak spike ke atas sedikit kayak gitu ya. Sehingga ya kira-kira potensinya nih masih ada lah di saham ini sebetulnya ya untuk si Adi ini gitu. Oke. Hampir semua BUMN karya kayaknya capnya mirip-mirip ya, ininya Betul, polanya ya. iya ya, Heeh. Cuma cuma beda angka aja sebenarnya kalau kita lihat ya. Iya. Dan biasanya ini kan kalau lagi naik naik semua kan biasanya seperti Iya. ada yang memborong lah saham-saham di Mm, bidang konstruksi ini gitu ya. Kita kan nggak mm. tahu waktunya kapan, makanya ya teman-teman holding periodnya tuh mesti agak Agak dipanjangin lah ya. kayak gitu ya. Mm, mm, mm. Jadi yang kita harus perhatikan sebagai seorang investor ya, pasti kan lebih ke jangka pendek nih ya. Mm. Eh, di saat ada Trader momentum, maksudnya jangka pendek, Mas. ya, ya betul, ya trader lah sebenarnya. Trader Mm. itu kan sebenarnya investor juga, tapi ya jangka pendek. Jangka Kita pendek. bisa bisa mungkin position trader ya, Position trader. Mm, yang lebih tepatnya kayak gitu mm, ya. Ya mm, mungkin ini kita bisa manfaatkan ya kalau si Adi ini mm. mungkin di mendekati level 1.200 lah sebagai level resistennya gitu. Oh iya, benar-benar. Iya, balik kayak kalau aku lihat kayak bulan Mei ya, sentuh 1.200 bisa jadi turun lagi. Tapi paling nggak bener sih, terdekat mungkin di arah situ. Nah, itu teman-teman ya tadi yang banyak nanya Adi udah terjawab ya. Tadi sekilas juga mungkin sebelum nanya ke saham, Ya, banyak mungkin teman-teman pemula yang masih nyangkut di infrastruktur nih. Ya, buat yang mungkin udah ngambilnya udah dari lumayan lama, apakah saat-saat seperti sekarang jelang kuartal 4 ini udah waktu yang bisa dibilang tepat Mas untuk melakukan average down? ya, saya rasa tepat ya. Justru Hmm. ini teman-teman itu waktunya harusnya ngambilnya pada saat di bulan, ya Hmm. misalnya di mulai awal kuartal kedua ya, di bulan Juli Hmm. atau di bulan Agustus ya. Kalau Hmm. dengan saat ini kan kenaikan sudah 30% ya. Yang jelas Hmm. ini saham-saham sektor konstruksi kenaikannya di kuartal kedua dan di kuartal ke Ke tiga dan ya. kuartal keempat lah kayak gitu ya. Nah, ini sudah naik 30%. Kira-kira masih bisa naik lagi nggak? Kalau saya rasa Hmm. masih bisa ya. Ini untuk Hmm. naik. Jadi teman-teman ini bukan average down, tapi average average up Hmm. posisinya pada saat ini ya. Nah, Ya. kalau dilihat dari pergerakan harga sahamnya. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut ya berarti strateginya adalah average down, Average mencicil gitu down. ya, karena berada Ya. di bawah. Nah, kalau saran saya sih dimaksimalin aja. Jadi Hmm. pelurunya mungkin dikeluarin semua di Hmm. awal kuartal ke 4 ini ya, kemudian Hmm. hold sampai selesai window dressing kira-kira minggu ketiga di bulan Desember. Desember ya. Karena Hmm. minggu keempat itu biasanya udah Hmm. mulai ya agak-agak sepi lah, Ya. perdagangan Udah juga mulai sepi taking gitu. profit lah dikit-dikit buat liburan. Betul, taking profit. Jadi ya bursanya juga nggak banyak transaksinya, gimana mau cara ngepushnya gitu ya. Mungkin Hmm. kuartal ketiga tuh di minggu Hmm. terakhir itu mungkin bisa Hmm. keluar kayak gitu ya. Nah, kalau Hmm. teman-teman membeli saham-saham konstruksi yang nyangkut tadi, dibeli sekarang, Hmm. kan average pembelian itu menjadi lebih murah ya. Siapa Ya. tahu naiknya bisa 15% gitu ya. Jadi yang nyangkut Ya. dalam itu lebih cepat gitu ya untuk Hmm. BEP kayak gitu Kembali ya. ya. Ya, betul. Ya, memang kita nggak tahu ya apakah teman-teman ini misalnya terjebak tadinya buat jangka pendek, ternyata nyangkut kok berharap naik tapi kok turun-turun terus gitu ya. Jadi memang ada kesalahan dari sisi trading plan nih Mbak Minca. Jadi Benar-benar.
nggak disiplin lah istilahnya seperti itu gitu. Nah ini ya udah karena ada potensi di kuartal keempat ya mungkin bisa average down dari sekarang kayak gitu ya. Dan nanti kalau udah BEP ya mungkin kalau mau beli lagi mungkin pada saat kuartal kedua lah dan bisa dijual seperti periode saat ini kuartal ketiga itu udah mulai naik kayak gitu ya. Jadi mungkin ya kita cenderung kepada position lah di sektor atau di industri konstruksi ini ya. Ya, karena emang butuh sabar juga sih untuk konstruksi ini. Iya ya, Oke, betul. oke. Nah, Mas Yasid, mungkin aku agak sedikit keluar dari BUMN Karya ya. Tadi Hmm, beberapa di komen aku lihat banyak yang nanya jasa marga juga nih di ya, luar BUMN Karya. Kalau aku lihat sih kan udah naik lumayan. Nah, tapi ini turun-turun terus gimana nih? Mungkin banyak yang nyangkut nih. ya buat jasa marga ya. Ya ini memang ada jasa marga konstruksi juga ya. Kalau di bursa itu dia masuk ke infra juga gitu ya. Tapi infranya itu yang ada di Transportation and Infrastructure ya. JSMR betul ya, seperti itu ya. Ya memang ini industri yang related juga gitu ya. Karena nah yang menarik ini kalau berhubungan dengan transportasi memang balik lagi ke waskita ya. Waskita memang sempat mengalami burden interest gitu ya karena faktor kepemilikan jalan tol yang cukup banyak kayak gitu ya. Nah, kalau industri jalan tol sendiri sepertinya sih akan cenderung ramai ya di kuartal keempat itu penggunaan jalan tol karena selain Liburan dari, ya. betul ada liburan, kemudian juga load daripada truk-truk itu juga Hmm. kan semakin hari perekonomian cenderung membaik lah. Seperti kayak kalau terkait dengan industri ya, di mana industri itu kan ada faktor distribusi gitu ya. Kita Iya. lihat PMI kita ya, PMI kita data yang baru keluar hari Senin ini di bulan Oktober kita tuh 57,2. Di bulan lalu kita 52,2. Jadi ada kenaikan 5 poin ya Wah, atau poin. 10% gitu ya. Ini cukup besar sebetulnya ya yang membuat distribusi antar industri itu juga kecenderungan meningkat ditambah lagi ini akhir tahun gitu ya. Jadi ada Hmm. peningkatan dari sisi konektivitas lah kayak gitu ya, Hmm. teman-teman ya. Jadi ini potensinya ada di jasa marga ya. Mungkin ini saya bahas Hmm. saja soal teknikalnya gitu ya. Walaupun Iya. kita tahu sentimen secara industrinya bagus kayak gitu ya. Iya. Dan karena ada peluang-peluang kayak gitu, tapi Hmm. kita masuknya gimana nih untuk jasa marga? Udah kemahalan apa belum sih gitu ya? Nah, iya Nah benar. ini Soalnya kan kalau aku lihat jasa marga tuh sebenarnya udah habis pola cup and handle juga naik wajar terus turun ya. iya untuk jasa marga ya sekalian deh kita lihat ya. Iya. Pertama ya kita masuk kepada microsite daripada jasa marga ya. Kalau kita lihat sebenarnya ROI-nya nggak jelek banget sih, maksudnya ya Hmm. lumayan lah 8,6%. Itu kan sekitar berapa ya 2,5 kali lipat lah daripada bunga deposito ya. Jadi ini cukup lumayan. Ah, sebentar Eh, Mas Yasid, saya mau menyapa Pak Hasan dulu nih, Direktur Pengembangan BEI sedang join tadi. oh ya, eh saya wave, malam Pak ya, Hasan ya. Kami lagi ngobrol santai Pak. halo Pak Oke, Hasan. kita lanjut lagi ngobrolnya Mas Yasid. Wah ya, semoga sehat selalu ya Pak Hasan ya. Iya. Kemudian ya kita lihat PBV dari jasa marga itu 1,5 ya. Ini merupakan saham blue chip. Jadi kalau di bawah 2 tuh saham blue chip kayaknya juga masih valuasinya masih rendah. Kemudian kita lihat dari harga dibandingkan dengan ekuitasnya itu masih 17 kali, masih wajar lah sebetulnya ya. Eh, ya, kemudian kalau kita lihat ya, sebetulnya si jasa marga ini masuknya kepada growth stock ya, dia bukan dividen stock. Jadi kita masih bisa mengharapkan dari kenaikan harganya. Memang ada koreksi ya belakangan ini di jasa marga ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu turun 8,44% ya. Sebenarnya kalau teman-teman holding periodnya ini agak panjang, bukan agak panjang ya, secara ya kira-kira 2 bulan lah menjelang window dressing ya. Ini merupakan waktu yang
tepat. Meskipun ada penurunan lagi, saya rasa dengan 1 minggu turun 8,44% itu sudah diskon ya. Kalau teman-teman itu sebenarnya trading santai alias position trading gitu ya. Dia ada sekarang harganya di 4.120 ya. Ada support lagi yang menurut saya cukup kuat ya. Karena resisten ini beberapa kali tidak mudah tertembus itu di 4.040. Jadi kalau mungkin sudah misalnya turun lagi di bawah 4.100 itu merupakan level akumulasi yang cukup baik lah kayak gitu menurut saya. Nah, kemudian asing memang 1 minggu ini dia sudah menjual di saham jasa marga ini sekitar 9 miliar gitu ya. Dan tetapi 1 bulannya dia tuh akumulasi sekitar 86 miliar. Dan per hari ini dia net buy sekitar 350 juta gitu ya. Jadi kelihatan bahwa distribusi asingnya ini cuma sebentar aja kok gitu ya. Jadi nanti kalau asing masuk lagi ya ini akan naik lagi gitu ya. Jadi sebetulnya pasar modal kita ini sebenarnya lagi cantik-cantiknya nih dilihat oleh investor asing karena pertumbuhan Iya. ekonomi Cina kan nggak nyampe 5% ya, otomatis kinerja emitennya juga dipertanyakan, sehingga larinya ke Indonesia ya, di mana Indonesia ini bisa cukup maksimal, terutama kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonominya bisa lancar tanpa hambatan karena kita tidak ada apa krisis energi kayak gitu ya. Jadi ya Iya, kita betul. masih bisa bertumbuh dengan baik lah kayak gitu Mm-mm. ya. Terutama tadi ya hari ini aja banyak saham-saham energi kembali lagi dikoleksi oleh asing selain daripada perbankan gitu ya. Nah untuk jasa marga ini kalau position trading memang ya kalau ada penurunan sedikit aja nggak jadi masalah gitu. Yang penting akhir tahunnya ini potensinya adalah kalau kita lihat resisten ada di sekitar 4.400 hingga 4.450 ya. Sekarang harga masih di 4.100 20. 4.120 ya. Dan beberapa kali dia nih kalau sudah di bawah 4.100 dia udah mental lagi nih ya. Kalau kita lihat secara RSI stokastik gitu ya. Ini merupakan sudah di dekat-dekat area supportnya gitu. Oke, nah itu teman-teman ya, buat yang ketinggalan ya, tadi sebenarnya kita udah bahas Wika, Waskita, Adi, terus ini JSMR ya. Yang ketinggalan nanti tonton ulang aja ya live-nya. Kita mau lanjut ke berikutnya. Nah, ini di luar BUMN Karya lagi banyak juga tadi yang nanyain jagoan blue chip juga nih, Telkom Ya, masuk di Telkom ya. sektor nih. Oke, Telkom. Kalau kita lihat ya, Telkom memang hari ini turun ya sekitar 2% karena asing juga net sales sekitar hampir 8 miliar gitu ya. Eh, Ya, tapi so far ya, kalau 1 bulan terakhir kita cermati ya bahwa net buy asing di saham Telkom ini besar sekali gitu ya, sekitar 942 miliar. Bahkan kalau digabungkan dengan pasar nego dan tunai gitu ya, di pasar non regulernya itu 1,54 triliun kayak gitu ya. Memang eh, di perdagangan terakhir dia polanya ini adalah bearish engulfing kayak gitu ya. Menurun lah kayak gitu ya. Ya, Tapi saya rasa ya ini akan cenderung tertahan ya. Ini di ya. sekitar kira-kira Volumenya 3.000. masih volume rata-rata juga sih kayaknya ya, maksudnya nggak yang Ya, over ini banget. betul. Walaupun bearish engulfing, tapi karena volumenya nggak besar, saya rasa ini Ya. jadinya koreksi sehat aja sebetulnya ya. Bukan suatu fase dalam beberapa waktu yang merupakan fase distribusi. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu ya. Khawatir. Saya rasa level di 3.650 bisa dijadikan acuan untuk level support terdekatnya kayak gitu ya. Eh, Ya, karena ini akan ada mitratel itu sih gitu ya. Nah, Ya, ini mungkin juga kedukung sama ini ya, Mitratel yang mau IPO juga ya. ya betul. Tentu saja kan mitratel IPO, dia mendapatkan Iya. fresh money, fundamentalnya Mm-mm. semakin kuat kayak gitu ya. Ya. Asetnya semakin besar, tentu saja ini akan
disatukan dengan eh, keuangannya Telkom juga ya, di mana asetnya nanti akan Ya. meningkat. Kemudian laba bersihnya juga Telkom ini juga akan meningkat juga gitu ya, karena ibaratnya disatukan lah di laporan keuangan. Jadi konsolidasi dengan anak perusahaan, istilahnya seperti itu ya. Nah, Benar-benar. kalau kita lihat si Telkom ini secara kinerja tanpa si Mitatel ini IPO ya, ROI-nya itu sudah 25% sendiri gitu ya. Jadi ini suatu perusahaan yang cukup menguntungkan juga. PBV ada di 3,72 ya. Mungkin kalau kita rata-ratakan PBV selama 5 Industri tahun ya. ini masih di bawah lah. Biasanya Masih di Telkom bawah. itu secara valuasi dia di atas 4 lah, rata-rata 5 Ya. tahunnya gitu ya. PI juga masih di 14,72, masih di bawah 20 kali kayak gitu ya. Ya. Ya, mungkin Telkom ini berpotensi akan di atas 3.800 lagi, 3.900 mungkin di sana akan terjadi koreksi gitu ya. Yang jelas level saat ini boleh ya untuk masuk, tapi dicicil aja secara bertahap atau di average down gitu ya. Ya. Ini masih boleh gitu ya untuk Telkom, walaupun tadi bearish engulfing, tapi volumenya juga kecil kok, jadi Volumenya kita ya. nggak perlu terlalu khawatir. Ya, Oke, nah itu teman-teman ya, para investor Telkom nggak perlu khawatir dengan penurunan hari ini ya. Apalagi untuk sekelas Telkom yang benar lagi anak usahanya juga akan IPO. Nah ini di luar karya lagi nih, banyak juga yang nanya PTPP nih Mas. Aku sambil ikut buka juga nih. oke. Ya, PTPP. PT Kita Persero bahas ya. infrastruktur ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan terkait di luar sektor infras, otomatis nggak akan Mince baca ya. Iya, PTPP ya. PP. PTPP ini sebetulnya lebih sehat ya daripada ADI kalau saya lihat ya. Mungkin yang pertama tuh ya Wika juga masih sehat sebenarnya. PTPP lumayan ya, dia ROI-nya tadi kan kalau ADI 0,30, dia 1,61% lebih tinggi. Kemudian secara PBV dia 0,69, PI-nya juga 43-an ya, masih masuk lah dibandingkan ADI Ya. yang tadi ratusan PI-nya gitu ya. Eh, Ya, kemudian kita lihat dia punya quick ratio juga masih besar, sekitar 78% gitu ya. Kemudian ya, eh, kemudian kalau kita lihat secara chartnya ya, ini juga dia sebenarnya Chartnya mulai juga mirip bergerak. juga ya. Iya, sebetulnya, ya betul. Ya, ini mungkin dia ini kalau lower low sih enggak, dia justru terjadi lower high. Kecenderungannya adalah menguat sih kalau saya Ya. rasa kayak gitu ya. Meskipun high-nya belum terbentuk lagi nih kayak gitu ya, tapi minimal ya penurunannya udah agak meredak lah kayak gitu ya. Ya. Jadi ini masih potensial juga saya rasa kalau kita lihat di antara 4 BUMN karya itu yang kinerja 3 bulanan sahamnya naik paling kenceng ya ini si PTPP ini. Tadi kan kira-kira kalau nggak salah kenaikan PTPP dalam 3 bulan terakhir ya itu sekitar 41%. Sementara si Adi, Wika, dan WSKT itu 30% gitu ya. Karena secara beta ya, ini juga betanya cukup, saya lihat dari dulu nih betanya tinggi juga si PTPP ini. Jadi begitu IHSG misalnya kita let's say di kuartal keempat nih dia cetak rekor gitu, dia kenaikannya akan lebih tinggi daripada IHSG. Sehingga potensial upside-nya kalau hanya ke level sekitar 1.300 1.330 lah atau 10% dalam jangka waktu 2 bulan ya. Ini masih make sense sih, saya rasa gitu ya. Apalagi sekarang juga posisinya di RSI ini dia cenderung di posisi netral ya, kayak gitu ya. Di tengah-tengah cenderung mau ke mid to low tapi ya tertahan. Dia senangnya mainnya di mid to high kayak gitu ya. Iya, terjawab ya teman-teman ya untuk PTPP. Nah, sebentar Mas Yasid aku izin untuk scrolling Ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di ini Q&A.
Teman-teman boleh ya silakan bertanya terkait infrastruktur ya, bukan sektor lain karena tiap sektor kita udah pernah bahas sebelum-sebelumnya. Nah, malam ini khusus infra. Yang nanya Adi, Wika segala macam tadi di awal udah, jadi silakan tonton ulangannya nanti ya. Ini kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, ini kita agak turun apa namanya ke kapitalisasi yang kecil-kecil nih. Banyak yang nanya Ya, friend nih, gimana nih Mas Yasid? Kita tengok saham oke. kapitalisasi kecil dulu. Iya, oke. Jadi telco masih masuk infra ya. Boleh kita bahas di sini gitu ya. Dulu waktu beberapa minggu lalu ya, waktu si Mm-mm. Friend ini di bawah 90 gitu ya. Mm. Banyak tuh yang saya katakan bahwa Friend ini cenderung potensial sebenarnya. Bahkan di Ajaib itu ada Mm. laporan sektoral 3 bulan ya. Kita kemarin membahas tentang saham telco ini. Friend ini termasuk yang salah satu yang potensial selain daripada Oke. Telkom. Karena kenapa? Ya, dia mampu menciptakan pendapatan itu kalau nggak salah 20% ya kenaikannya. Nah, itu dari sisi bottom up loh gitu ya. Jadi ini cukup baik Oh. sebetulnya ya. Tapi harga sahamnya waktu itu terus turun gitu ya. Mm-mm. Padahal Mm-mm. kerugiannya juga sudah terpangkas 50% lebih daripada Mm-mm. di kuartal sebelumnya ya untuk Friend Mm-mm. ini ya. Ya. Eh, Coba kita lihat dari sisi rasionya gitu ya. Dari IPS-nya aja tiap kuartal dari -34, Mm. -10, -6, -3 gitu Mm. kan. Kan kelihatan di sana ada progres sebenarnya ya untuk Friend ini. Apalagi dia juga pemenang salah satu untuk frekuensi 4G, 5G juga gitu ya. Ya, kalau kita lihat kan jangka pendek ini memang dia trennya ya uptrend, kecenderungannya naik gitu ya di atas MA5, MA20 gitu ya. Nah, dengan diiringi dengan volume juga yang sudah mulai rata-rata lebih tinggi ya di 2 minggu terakhir ini kalau nggak salah, gitu ya. Jadi dia kalau RSI dia belum menyentuh level overbought-nya, kemudian level resisten terdekatnya itu di 130 nih ya teman-teman ya. Jadi ada potensi dia kenaikannya itu baru agak sedikit terhambat kalau mendekati ke 130 gitu ya. Dan ini kalau kita lihat juga bullish kicker ini ya, polanya nih, candle-candlenya nih. Jadi dia tuh body candlenya nih gemuk-gemuk gitu lah. Ekornya Gemuk-gemuk tuh, ya. betul, ekornya Satu tuh minggu ini terus gemuk terus. gemuk terus, dia naik terus kayak gitu ya. Jadi ini potensi yang pertama adalah mendekati ke 120 dulu gitu ya. Setelah itu Hmm. tertembus, Hmm. mungkin di sana nanti ada fluktuasi, dia kalau bullish lagi dia akan menguji level 130 gitu ya. Jadi Oke. saya sih nggak berani gitu mengatakan ini akan 150 gitu ya. Ada level-level resisten, ujian yang harus dia lewati Lalui dulu. dulu. Mm-mm. Betul, kalau lolos dia akan naik level lagi kayak gitu Benar. ya. Jadi ya kita perhatikan aja. Enaknya sih Hmm. memang ketika dia nih pernah ada pola yaitu Morningstar nih. Itu merupakan pola Hmm. pembalikan yang cukup kuat. Kalau kita Hmm. beli di level itu di bawah sekitar 90, kenaikannya sudah ya lumayan besar lah kayak gitu ya. Iya. Jadi ini ya harga sekarang mungkin nggak terlalu mahal ya. Ini sepertinya masih bisa naik lagi gitu Mm-mm. ya. Kalau di RSI aja ini masih di level netral gitu ya. Jadi Mm-mm. saya rasa masih potensial. Dikip aja dulu kalau mau nambah juga Iya. boleh di saham ini ya dengan target pertama di 120 kemudian 130 gitu ya. Jadi Hmm. mungkin metodenya kali ya. Ya Metodenya metodenya. gimana Mungkin cara takutnya kan karena udah naik beberapa hari ya, mungkin dia bisa ya. jadi ada taking profit dulu, who knows juga ya. Iya. Nah, di situ kita harus tetap megang saham ini walaupun turun gitu. Mm. Karena kenapa? Ya biasa yang namanya saham naik, udah ada yang ngerasa tinggi, udah ada yang ngerasa Mm. untung. Siapa siapa tahu ada banyak yang beli di bawah Ya, 90, udah naik take profit kan. Itu sehat aja gitu iya. ya. Tapi kalau misalnya kita eh, saya akan take profit kalau sudah di dekat level resisten gitu ya. Jadi walaupun ada turun, dia belum menyentuh resisten, belum akan dijual tuh. Nah itu Mm. biasanya akan lebih maksimal, Mbak, Iya, keuntungannya. Sementara yang benar-benar. terdekat ini resisten di 120, bahkan bisa ke Oh, 130. Ini iya. berdasarkan
pergerakannya chartnya ya, yang kecenderungannya itu bullish untuk trend ini sebetulnya. Benar, karena ya semenjak turun dari Agustus ini kan baru mulai naik lagi ya, maksudnya baru Iya, reversal. Ibarat kata mungkin tren downtrendnya itu baru patah lah kalau kita bilang. iya betul ya. Ini juga sebetulnya kalau kita lihat dari slope resistannya ya, Hmm. eh, itu sebetulnya ya udah patah sih sebenarnya. Sekarang ini patah. Hmm. Dia juga Oke, udah di oke. atas MA5, Golden Cross juga antara Hmm. MA5 dengan MA20-nya gitu. Iya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih sebentar. Tadi aku nemu. Nah, dari Mbak Erika. Apa ada bulan-bulan tertentu yang membuat sektor infrastruktur naik atau turun? Ya, bulan-bulan tertentu ya. Hmm. Ya, di infrastruktur itu ada berbagai industri, Mbak, gitu ya. Hmm. Kalau misalnya industri untuk sektor konstruksi ini Hmm. cenderung di kuartal ketiga dan kuartal keempat gitu ya. Kemudian kalau untuk eh, saham blue chip lainnya di infra ya, misalnya seperti kayak tower, Tower. telkom gitu ya, kemudian Hmm. ada jasa marga juga gitu ya. Hmm. Ya, ini biasanya kita adalah momentum aja. Jadi kalau dia Hmm. misalnya turun sudah di Oke. level supportnya, kemudian dia tidak Hmm. tertembus lagi level supportnya, ada potensi dia breakout Oh. breakout kembali naik Hmm. menuju level Hmm. resisten terdekat kayak gitu ya. Eh, Kemudian saham blue chip di luar infra itu biasanya juga akan rata-rata infrastruktur itu akan mengalami kenaikan pada saat window dressing sebenarnya. Jadi itu Hmm. di mana momen bentar Iya. lagi ya, bulan depan kayak gitu ya. Iya. Jadi ini cukup bisa dimanfaatkan lah di sektor Hmm. infrastruktur ini ya gitu ya. Apalagi Hmm. Mas Yasid, sepertinya Mas Yasid sedang ada gangguan koneksi ya teman-teman. Sebentar ya. Kita sambil menunggu koneksinya Mas Yasid kembali stabil. Keputus koneksinya tadi ya Mas ya? iya, kayaknya sih dari Instagramnya ini ya. Tadi Iya, dia bilang we are having a trouble gitu. oke oke nggak masalah. Tadi sampai mana tadi ya? Tadi Eh, bulan-bulan ya untuk oh iya infrastruktur. bulan-bulan infrastruktur naik turun. Ya, rata-rata di kuartal ketiga dan kuartal keempat ya, atau mulai di Hmm. awal semester kedua, dan puncaknya itu pada saat window dressing. Jadi ini belum Hmm. puncaknya nih, jadi Hmm. bisa Hmm. diperhatikan seperti itu untuk saham-saham infra yang blue chip Hmm. maupun untuk yang konstruksinya nih. Gitu. Hmm. Oke, siap. Nah, Mas Yasid, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri obrolan infra. Ini banyak yang nanya terkait prospek MTEL ya, yang bentar lagi akan naik. Mungkin sekilas kali ya, sekilas prospeknya seperti apa Mas Yasid. Karena mungkin nanti kan pasti akan masuk sektor infra pastinya ya. Ya, ya, saya rasa MTEL ini cukup potensial kayak gitu ya di masa saat ini gitu ya. Hmm. Apalagi pelanggannya itu Hmm. adalah Telkom gitu ya, Ya. atau Telkomsel lah kayak gitu. Hmm. Ya, kalau saya sih melihat gitu ya, dibandingkan sektor provider kayak gitu ya, Hmm. seperti misalnya Excel, Friend, Hmm. ini kan ada mereka kan pelanggannya jutaan gitu ya. Ya. Tapi kalau industri menara ini pelanggan-pelanggannya itu justru Telkomsel, Ya. Excel, Friend kayak gitu ya, Tri atau Hmm. ya XCL tadi ya kayak gitu ya. Jadi Hmm. lebih
lebih sedikit lah kayak gitu ya. Jadi persaingan itu mungkin nggak terlalu tinggi kayak gitu ya. Tinggi. Dan kalau kita lihat ya, misalnya kita bandingkan dengan tower ya, di mana eh, tower saja itu ROI-nya itu sekitar 30% ya. Saya rasa juga Mitratel ini juga bisa dibilang mereka berani mengambil dana IPO lebih daripada 20 triliun karena mereka itu memiliki ROI tinggi. Telkom juga ROI-nya tinggi sebetulnya. Iya. Jadi layak lah kalau misalnya PBV-nya itu kalau misalnya dia 30% ya PBV-nya 3 gitu. ROI-nya 30%, PBV-nya 3 ya masih masih oke lah sebetulnya kayak gitu ya. Iya. Di mana Tower aja dengan ROI 31% gitu ya, PBV-nya tuh 5,5. Jadi jelas Lima. ini harga sekarang tuh premium sebetulnya ya. PI-nya sekitar 17-an gitu ya. Oke. Nah, ini juga memang saya belum mendalami, saya baru akan menulis untuk Iya. MTEL ini, tapi secara industri ya, ini tentu saja cukup baik ya dengan adanya 5G gitu ya. Tentu saja tower ini akan diperbanyak untuk Iya, menunjang BTS-BTS 5G ini gitu ya. Jadi benar. prospeknya akan cukup bagus lah ke depannya gitu. Oke, harusnya ya, semoga harapan seperti itu. Nah, buat teman-teman tadi yang udah penasaran ya terkait rencana ya IPO MTEL udah terjawab. Nah, Mas Yasid nggak berasa nih ngobrolin infrastruktur ternyata bikin lupa waktu juga. Kita biasa sampai di sesi terakhir mungkin closing statement ya atau summary yang dari tadi udah kita obrolkan buat teman-teman nih, baik para yang masih nyangkut atau mungkin yang belum punya saham di sektor infrastruktur. Wejangannya apa nih, Mas? Ya, untuk sektor infrastruktur terutama konstruksi ya, konstruksi di kuartal ketiga itu sudah naik 30% ya. Dan ini potensial upside-nya saya rasa masih ada lagi gitu ya. Karena biasanya di window dressing itu dia akan naik kencang lagi gitu ya. Apalagi secara year to date rata-rata tadi kan BUMN karya masih minus 30-an%, sehingga saya rasa potensialnya upside lah. Potensial upside-nya masih tinggi lah dibarengi dengan kinerjanya gitu ya. Yang semakin konsisten menciptakan laba juga gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu industri pilihan konstruksi ini ya. Kemudian juga di sektor infra ini ada saham-saham blue chip misalnya Jasa Marga, Ya. Telkom, Tower dan lain-lain. Itu juga biasanya juga akan terpengaruh positif juga pada saat Ya. window dressing gitu ya. Sehingga ini masih potensial sih gitu ya. Mungkin masih teman-teman yang nyangkut masih ada waktu untuk average up kayak gitu atau average down gitu ya. Dengan batas gitu ya, kalau saya prefer kepada minggu ketiga di bulan Desember gitu ya. Desember. Jadi betul, jadi ini ya bisa dijadikan pilihan gitu ya. Gitu aja Oke. Mbak, mungkin terima kasih. Oke, jadi itu teman-teman ya insight tentang sektor infrastruktur ya di kuartal 4 paling nggak sampai window dressing nanti. Insightful banget Mas Yasid ya, mencerahkan nih buat teman-teman yang nyangkut ataupun yang sedang mau akan membeli emiten-emiten di sektor infrastruktur. Nah, buat teman-teman juga terima kasih yang udah join Mas Yasid. Nanti kita jumpa lagi di next topik berikutnya. Dan kemungkinan hari Rabu kita akan live lagi tapi bareng CEO Unicorn ke-7. Nah, siapa lagi? Ajim Sekuritas. Wah, mantap. Nah, teman-teman nanti saksikan ya hari Rabu. Mince bakal langsung ya inspirational talk bareng Mas Anderson ya, CEO Unicorn ke-7 di Indonesia ya. Tetap di Ajaib Investasi pastinya ya. Sampai jumpa di next IG Live. Thank you ya Mas Yasid. Tetap Thank jaga you Mbak. kesehatan ya. Salam sehat semuanya. Salam Nanti sehat. kita save di IGTV teman-teman ya. Silahkan bisa tonton. Oke, see you Mas Yasid. Thank you Mbak.